Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 11. Materi, Rumus-rumus Trigonometri bagian ketiga. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih, sinus, dan kosinus. Mari kita mulai materinya ya. Materi kita kali ini adalah rumus-rumus trigonometri. Rumus trigonometri bagian A dan B sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagian C, yaitu perkalian sinus dan kosinus. C. Perkalian sinus dan kosinus. Sama seperti rumus bagian A dan B, rumus ini juga digunakan untuk mencari perkalian sinus dan kosinus sudut-sudut tidak istimewa. Di sini ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Apa saja? Yuk, kalian simak langsung. Yang pertama, cos A dikali cos B. Sama dengan setengah dikali cos penjumlahan A dan B ditambah cos selisih A dan B. A dikurang B ya, jangan dibalik B kurang A. Yang kedua, sin A dikali sin B. Sama dengan min setengah dikali cos penjumlahan A dan B dikurang cos selisih A dan B. Yang ketiga, sin A dikali cos B sama dengan setengah dikali sin penjumlahan A dan B ditambah sin selisih A dan B. Dan yang keempat, cos A dikali sin B sama dengan setengah sin penjumlahan A dan B dikurang sin selisih A dan B. Inilah keempat rumus dalam perkalian sinus dan kosinus. Agar lebih jelas, mari kita simak contohnya satu persatu ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Mari kita bahas langsung ya. Nah, dari soal, apakah kalian sudah tahu rumus yang nomor berapa yang harus kalian pakai? Kalau belum, coba perhatikan lagi. Di sini yang ditanyakan adalah sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Sin dikali cos. Berarti sin A dikali cos B. Sudah paham? Oke, apa perubahan sin A dikali cos B? Ya, sin A dikali cos B sama dengan setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Mari kita coba kerjakan ya. Saya mulai dari penulisan ulang soalnya. Nih, saya tulis ulang dulu. Sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Sebagai pengingat, saya akan tandai terlebih dahulu. 75 derajat ini adalah A. 15 derajat adalah B. Sehingga perubahannya sama dengan setengah dikali, ini tulis kurung yang besar, kemudian sin A tambah B. Kita langsung ganti, A-nya 75 derajat, ditambah B-nya 15 derajat. Kemudian tambah sin
dalam kurung A kurang B. 75 derajat dikurang 15 derajat. Kurung tutup, ingat ya, yang besar. Sama dengan setengah yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Sin 75 derajat ditambah 15 derajat berapa? Ya, 90 derajat. Ditambah sin 75 derajat dikurang 15 derajat, ya 60 derajat. Kurung tutup. Sama dengan setengahnya, tulis lagi. Sin 90 derajat berapa? Bagi yang lupa, silakan buka catatan kalian ya, yang tabel trigonometri. Sudah ketemu berapa hasilnya? Sin 90 derajat berapa? Ya, 1. Ditambah sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Tutup. Nah, setelah kita temukan hasil ini ada setengah di luar. Setengah yang di luar kita kalikan ke dalam. Seperti ini. Sama dengan setengah dikali 1, setengah. Kemudian ini ada tanda tambah, tulis plus dulu. Setengah dikali setengah akar 3. Jangan sampai salah mengalihkan ya. Yang boleh dikalikan adalah setengah yang ini dan setengah yang ini. Akar 3 itu berbeda jenis, jadi tidak bisa dikalikan. Setengah kali setengah, 1/4. Akar 3-nya tetap. Coba cermati lagi. Ini ada penjumlahan. Apakah kedua suku ini bisa dijumlahkan? Tidak, karena berbeda ya. Di depan, setengah ini tidak mempunyai akar. Dan yang 1/4 ada akar 3. Jadi, berbeda jenis, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Maka, inilah hasil akhirnya. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah mulai memahami cara pemakaian rumus perkalian sin dan cos? Oke, semoga bisa ya. Bagi yang belum, tenang saja. Saya masih punya soal yang selanjutnya. Sudah siap? Oke, mari kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Tentukan hasil dari 12 dikali sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Masih bingung? Oke, coba kita bahas pelan-pelan ya. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, apakah kalian sudah tahu rumus yang mana yang harus kalian pakai? Ya, karena di sini perkalian sin dengan sin, berarti sin A dikali sin B, itu rumus yang kedua. Seperti ini, perubahannya ini ya, jangan sampai salah. Mari kita langsung kerjakan ya. Agar tidak bingung, saya tulis ulang soalnya dulu ya. 12 sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Sama dengan, oke, kita tandai dulu ya. 37,5 derajat adalah A. 7,5 derajat adalah B. Dan di sini ada pengali 12. Jika kita bandingkan di rumus, ini tidak ada. Karena di sini cuma angka 1 ya. Di sini angka 12. Maka pengalinya kita tulis ulang dulu, kemudian baru kita tulis perubahannya ini. Ini min setengah, berarti saya kurung biar tidak dikira pengurangan. Min setengah. Kurung. Nah, barulah saya tulis dalam kurung yang besar. Cos A tambah B, berarti 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat.
dikurang cos pengurangannya. 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Ingat kurung tutup. Sama dengan, ini perkalian ya, boleh kalian kalikan terlebih dahulu. 12 dikali min setengah. Jangan sampai salah mengalikan ya. 12 dikali min 1, min 12 dibagi 2, min 6. Terus yang di dalam kurung, cos, jumlahkan dulu ya. 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat berapa? Ya, 45 derajat. Dikurang cos 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat. 30 derajat. Sama dengan min 6 dikali berapa cos 45 derajat? Sudah ketemu di tabel? Ya, setengah akar 2 dikurang cos 30 derajat. Setengah akar 3. Tutup. Sama seperti tadi, kita kalikan ke dalam. Hati-hati, sama dengan min 6 dikali setengah akar 2. Berarti dikalikan dengan setengah ini saja ya. Min 6 dikali setengah, min 3. Ingat tulis akar 2-nya. Dikurang min kali min, jadi plus. 6 kali setengah, 3. Ingat tulis ulang juga akar 3-nya ya. Nih. Nah, perhatikan sekali lagi. Sama-sama punya akar. Apakah bisa dijumlahkan? Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena di sini berbeda akarnya ya. Di sini akar 2, di sini akar 3. Jadi, berbeda suku. Sehingga inilah hasil akhirnya. Bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah mengerti? Oke, semoga kalian bisa ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, kalian masih kurang paham, coba di-pause dulu videonya, kemudian pelajari satu persatu dari awal ya, sampai kalian mengerti. Oke? Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Hari ini kalian sudah mempelajari rumus perkalian sinus dan kosinus. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa konsultasikan ke saya langsung via WA. Oke? Sampai jumpa di materi rumus trigonometri berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.